Jadi lu jadi gue Bang jadi ojek. tukang Dia ojek bang ya kan. ojek yang sedang mengantar buruh. Yang mengantar Mau kerja buruh ya gitu kan. ceritanya. Ya udah kita masuk, lolos. Enggak ditanya-tanya tuh sama security di Nggak. depan. Tanya. Ada aja siasat, misalkan dia jatuhin obeng ke bawah. Si perempuan kan ngambil, akhirnya kelihatan bagian Kelihatan tertentunya. dadanya. Terus colek-colek. Dia Post a diminta picture. untuk Untuk kepap bagian dadanya. Ya kamu kali pulangnya kemalaman karena memang waktu itu dia ngadunya malam gitu. Lah, kan Kan emang sipnya kalau sip malam ya shiftnya ada sip pulang malam malam lah. kan. Terus juga baju kamu kali ketat banget gitu. Jadi saya tuh kerja cari uang sama seperti yang lain gitu. Tapi kok kenapa saya seolah-olah harga diri saya lebih rendah daripada yang lain gitu. Jadi apakah karena saya perempuan saya berhak mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Halo Sobat Media Indonesia, jumpa lagi di UTAS, Usut Tuntas, program yang bakal ngebahas hasil tim investigasi media Indonesia. Kali ini saya, Dika, bakal ngobrol bareng Akmal dan Dinda, dua reporter media Indonesia yang baru saja menyelesaikan liputan investigasi untuk sebuah kasus. Nah, Akmal, bisa diceritain nggak kemarin baru ngeliput apa nih? Baru mengusut apa sih? Ya, jadi kami pekan ini udah menerbitkan hasil liputan investigasi ya. Sebuah kasus terkait pelecehan seksual terhadap buruh perempuan dalam satu perusahaan. Okay. Sebenarnya kasus ini sih sekitar Mei lalu itu udah sempat viral. Itu kasus di Cikarang. Kalau teman-teman media Indonesia pernah dengar soal staycation. Oh iya. Ya, yang di Cikarang. Alfi itu ya? Alfi Damayanti, ya. Soal itu yang dibahas? Iya, tapi ternyata Alfi ini bukan korban satu-satunya. Ternyata masih banyak kasus-kasus serupa, bahkan lebih ekstrim ya, lebih menyedihkan gitu. Kasus si pelecehan ini. Dan jadi, kami akhirnya menemukan salah satu korban yang bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Berikat Nusantara atau KBN di Cilincing, Cakung, Jakarta Utara. Oke, berarti beda perusahaan sama yang Alfi itu ya? Ini beda ya? Beda, dan kasusnya pun mirip tapi lebih ekstrim ya, kalau saya bisa sebut lebih ekstrim. Si korban ini ternyata sudah mendapat pelecehan baik verbal maupun non verbal. Dia sudah diajak, jadi bahasanya pap ya, dia ngepap ya. Jadi ngepap, jadi diminta gitu untuk ya? ngepap. Jadi istilah anak-anak muda zaman sekarang tuh ngepap. Jadi dia diminta untuk kepap bagian dadanya ke atasannya. Ya, untuk foto bagian tertentu dari si korban. Bahkan juga sudah colek-colek. Hampir rutin, hampir setiap hari. Itu di kantor itu? Di kantor. Nah, yang menarik adalah kenapa si korban nggak mau bicara? Karena memang yang jadi persoalan ini adalah ancaman kontrak kerja. Oke, sebentar. Berarti ini pelakunya siapa ini? Yang atasan. Oke, pelakunya atasannya si atasan korban. Korban ini. Atasan korban. Jadi mirip sama kasusnya Alfi Damayanti kemarin. Jadi secara struktural gitu. Jadi dari atasan ke buruh gitu. Oke. Nah, ini dari kasus yang kita temuin gitu ya. Si Alfi dan Nita yang kita sebut namanya dalam berita kemarin itu bukan hanya mereka gitu. Jadi ini hanya kayak permukaan dalam puncak gunung es lah gitu ya. Jadi banyak sekali kasus yang ternyata menimpa buruh perempuan kita. Ada yang sampai diperkosa, ada yang sampai hamil. Terus juga, nah ini yang berani bicara baru Alfi kemarin sama kasus yang kita temuin kemarin itu. Gitu. Oke, lanjut tadi. Kenapa mereka nggak berani speak up? Persoalan kontrak kerja yang jadi ancaman korban ya. Jadi korban itu jadi jangan bisa dibayangkan kalau di pabrik ini kontrak kerja itu
nggak setiap 1 tahun atau 2 tahun. Jadi mereka tuh ada yang per 3 bulan, per 6 bulan, bahkan per minggu itu ada. Jadi dia diajak atau digoda atau dicolek-colek kalau dia mengadukan ke tempat lain atau ke polisi, ancaman kontrak kerja itu bakal diputus karena si atasan ini adalah orang yang menentukan ini si korban ini bakal diperpanjang atau diputus kontraknya. Ya itulah kenapa selama ini kasus-kasus kekerasan seksual di terhadap buruh perempuan di pabrik ya itu jarang terungkap. Si korban ini posisinya sekarang sudah selesai, sudah tidak diperpanjang. Oke, itu karena dia menolak ajakan itu. Oke. Menolak ajakan itu, dan di perjalanan setelah kita telusuri di lapangan, kita berhasil mewawancarai korban. Dan Dinda adalah orang yang mewawancari. Jadi dia diwawancara tuh nggak boleh ada laki-laki. Jadi gua terpaksa mundur karena buat korban itu ini aib, salah satu aib juga. Makanya salah satu dia nggak mau berbicara itu karena aib. Akhirnya Dinda yang wawancara langsung di sebuah ruangan. Mungkin Dinda bisa cerita juga Dinda ketika dia cerita itu gimana sampai nangis-nangis si korban ini ke Dinda tuh. Awalnya sih susah ya untuk pendekatan masuk ke korban gitu karena situasi psikologis dari si korban itu beda gitu ya dengan kita yang nggak mengalami gitu kan. Awalnya susah untuk menceritakan bagaimana pelecehan itu bermula gitu. Jadi memang dari awal terjadi itu nggak langsung minta pap sih, maksudnya bertahap gitu kan. Dari yang mulai dirayu, ditatap dengan tatapan yang sensual gitu kan. Terus juga diremas pantatnya gitu. Jadi karena pelakunya adalah atasan bagian packing, pengawas gitu ya bagian packing. Nah si pelaku itu dengan leluasa lah gitu ya, bukan cuma Nita sih sebenarnya, ada beberapa pekerja lain yang juga mengalami itu gitu. Tapi di sini yang berani bicara cuma Nita gitu. Jadi ya itu bertahap tuh dari mulai rayuan, terus juga secara fisik disentuh, diraba gitu kan. Nah mulai berani ngechat gitu, kayak di luar konteks kerjaan lah gitu, kayak nanya lagi ngapain, udah makan belum, kayak gitu kan. Kalau secara dalam dunia kerja kan kayaknya aneh gitu ya. Maksudnya atasan ngapain nanya-nanya hal yang sifatnya kayak personal gitu. Nah itu mulai agak risih tuh si Nita. Mulai berhari, hari, minggu, bulan, kayaknya kok makin nggak parah gitu ya. Mulai berani minta coba dong foto mohon maaf payudara kamu gitu, atau diminta coba dong bikin video TikTok tapi tanpa busana gitu. Nah itu yang terjadi gitu. Nah mulai puncaknya ketika tahun 2000, ini kasusnya lama sebenarnya, udah lama terjadi dari tahun 2021 kalau nggak salah. Berarti dia bekerja di situ dari 2018. Oke, 2018. Jadi dalam waktu 2020 sampai 2021 tuh si atasan ini intens lah gitu ngedeketin si korban gitu kan. Pokoknya ngechat segala macam sampai akhirnya risih. Puncaknya si Nita bilang, ya udah Pak, kalau misalnya Bapak mau keluarin saya aja gitu, saya nggak mau melakukan itu gitu. Tapi setelah si Nita nolak, ternyata suasana dia bekerja tuh jadi dibikin gak nyaman gitu. Kayak mulai dimarahin tanpa ada alasan yang jelas gitu, terus pokoknya didiskriminasi lah gitu ya. Pokoknya apa pun yang dibuat si Nita tuh salah gitu, sampai akhirnya dia diputus kontraknya gitu. Nah itu bulan apa? Diputus kontrak baru bulan Mei lalu, 2023. Nah setelah si Nita ini diputus kontraknya, kemudian dia mengadu atau dia lari kemana, dan dia ngaduin si atasannya ini nggak? Jadi sekarang ini kasusnya kan masih ditanganin sama serikat ya, serikat buruh gitu ya. Awalnya dia masih berusaha untuk nutupin atau kayak mau ngelupain aja, tapi kok rasanya dia kayak nggak dapetin keadilan karena dia sekarang nggak kerja kan, nggak ada pemasukan. Sementara dia punya anak 1 katanya gitu.
dia butuh sekali pemasukan, jadi kayaknya situasi dia lumayan tertekan lah gitu. Jadi dia pengen apa yang terjadi kemarin itu harus ada proses hukum gitu. Pokoknya si pelaku ini harus jera gitu. Ditambah lagi triggernya ketika kasus staycation si Alfi Damayanti. Yeah. Ketika itu rame gitu kan, muncullah keberanian dia untuk akhirnya gue harus laporin nih kasus gue kemarin gitu. Jadi akhirnya dia cerita ke serikat buruh, terus dia lagi dalam proses pendampingan psikologis sih gitu. Jadi ada asistensi dari serikat buruhnya itu? Ada. Dan prosesnya itu sebenarnya nggak gampang. Pendampingan itu nggak gampang. Jadi butuh proses cukup lama ya, bahkan 1-2 bulan untuk supaya si korban ini bisa mau ngomong, cerita. Jadi kasusnya sebenarnya sudah tercium dari awal, tapi si korban nggak mau ngomong. Ya tadi satu, karena itu aib buat korban, udah pasti itu aib. Kedua, soal kontrak kerja itu takut diputus, dan akhirnya dia punya keberanian untuk speak up. Gua nggak bisa kayak gini, gua pengen nggak ada korban kayak gua di kemudian hari, kata dia seperti itu. Jadi akhirnya dia mau ngomong ke serikat. Ini sebenarnya sih kasus ini bahkan nggak diketahui banyak orang juga ya, di sekitar pabrik mereka sendiri gitu, di tempat kerja mereka sendiri. Jadi ini baru proses pendampingan dari serikat, terus kita coba untuk mengobrol ke korban, akhirnya korban mau cerita di situ. Terus dari pihak, udah ada tanggapan belum dari pihak pabriknya, perusahaan, dari tempat bekas Sinita kerja ini kemarin? Kita kemarin sempat coba ya untuk minta, bukan untuk klarifikasi atau apa gitu, kita cuma pengen tahu situasi kerja di pabrik itu tuh sudah sesuai dengan aturan yang ada nggak sih gitu. Kayak misalnya sekarang kan ada Kepmen 88 ya, Kepmenaker, terus juga Undang-Undang TPKS juga mengamanatkan setiap tempat kerja itu harus aman gitu, melindungi perempuan gitu. Sebenarnya untuk menanyakan itu aja, tapi ternyata pas kita ke sana untuk bersurat gitu ya, ternyata surat kita ditolak. Gitu. Jadi baru mau ngasih surat aja udah ditolak. Iya. Dan perlu diketahui juga, maksudnya di KBN itu memang cukup ketat ya, nggak sembarangan orang bisa masuk ke KBN itu, karena itu kan salah satu objek vital karena di dalam pabrik-pabrik. Jadi ini di luar konteks tadi, memang kita sedikit cari siasat gimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam. Jadi emang orang luar nggak bisa langsung masuk gitu? Bukannya nggak bisa, tapi memang ketika masuk itu ada banyak pertanyaan, mau kemana, ketemu siapa, segala macam. Seketat itu ternyata masih bisa terjadi gitu di dalam pabrik itu. Oh ternyata pengawasan yang di dalam pabrik itu yang nggak ketat, malah nggak ketat, yang nggak ramah terhadap buruh perempuan ya. Jadi ketika kami masuk, itu sekali masuk ternyata aturannya kita cuma pakai satu helm nih, Dinda nggak, kita disuruh keluar, nggak boleh masuk karena aturannya harus dua helm. Dua orang masing-masing pakai helm masing-masing. Terus di hari kedua, di hari berikutnya, gimana cara kita bisa masuk nih, Din? Pas di hari pertama kita masuk itu gua ngelihat banyak ojek online tuh pada masuk, kayaknya bebas gitu. Akhirnya gue mau memutuskan, Din, kita nyamar aja jadi lu jadi gue jadi ojek yang sedang mengantar buruh mau kerja gitu kan? Ceritanya. Ya udah kita masuk, lolos. Nggak ditanya-tanya tuh sama security di depan? Nggak ditanya. Baru kita di situ kerasa kerusuk ke pabrik ini, pabrik itu. Akhirnya kita ke tempat pabrik si korban ini. Ternyata ya kita ditolak di situ. Untuk wawancara sama pimpinan di sana. Oke, jadi ini di dalam satu kawasan ini berarti banyak pabrik, banyak perusahaan beda-beda gitu ya? Iya. Oh ya, si korban ini pabriknya itu pabrik garmen ya, garmen karena yang mayoritas pekerja di sana itu buruh perempuan. Nah, pabrik garmen ini yang memang menurut penelitian Perempuan Mahardika adalah salah satu Perempuan Mahardika itu adalah lembaga LSM ya, melakukan penelitian terhadap buruh perempuan ini. Pabrik garmen ini salah satu tempat kerja yang memang rentan terhadap pelecehan seksual.
Kenapa bisa pabrik garment? Karena mayoritas adalah pekerjanya buruh perempuan. Oke. Itu. Dan jahit segala macam gitu-gitu. Dan pelakunya itu bukan atasan aja Bang, jadi ada mekanik di situ. Kok bisa mekanik jadi, maksud mereka kan sama-sama buruh nih. Gimana bisa dia melakukan pelecehan seksual tapi si buruh perempuannya ini nggak berani ngomong gitu? Karena situasinya terlalu ini ya, sibuk gitu ya. Mereka buruh perempuan ini kayak misalnya dapat pelecehan dicolek gitu pantatnya gitu ya, atau disiul-siul gitu kan. Mereka lebih milih daripada gua ngadu, mending gua selesain target gua gitu, daripada gua capek-capek harus ngadu terus prosesnya lama, prosedurnya segala macam gitu kan. Mendingan gua selesain target daripada ntar gua kesalahan lagi gitu. Jadi itu yang bikin pelecehan yang kayak gitu tuh dianggap normal lah gitu, diwajarin gitu akhirnya. Jadi ya udahlah, daripada gua ngadu ribet gitu kan. Dan mereka juga banyak siasat. Jadi misalkan si mekanik nih, ini sumber kita yang ini ya, yang cerita. Jadi misalkan mekanik nih, si pekerja korban, ini dong mesin gue mati, tolong dibenerin. Akhirnya si mekanik benerin, ada aja siasat. Misalkan dia jatuhin obeng ke bawah, si perempuan kan ngambil, akhirnya kelihatan bagian tertentunya, terus colek-colek. Nah itu siasat-siasat yang kayak gitu sebenarnya buat si buruh itu, buat mereka ya, maksudnya hal yang yang tadi Dinda bilang, daripada kerjaan gua nggak kelar, ya udahlah gua terima gitu. Nah itulah pengetahuan itu yang memang agak perlu diubah gitu oleh pemangku kebijakan, perusahaan ataupun kementerian. Cukup menyedihkan sih sebenarnya, karena itu kan nggak nyaman ya situasi kerja kayak gitu, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun gitu kan. Perempuan kita sama-sama bekerja gitu, tapi kok harga diri kita tuh nggak dianggap sebagai perempuan gitu ya, harga dirinya kok digituin gitu. Jadi itu yang kemarin sempat keluar dari kata-katanya Nita, si korban, saya tuh kerja cari uang sama seperti yang lain gitu, tapi kok kenapa saya seolah-olah harga diri saya lebih rendah daripada yang lain gitu. Jadi apakah karena saya perempuan saya berhak mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Jadi itu yang cukup menyentuh gitu ya, sampai akhirnya berurai air mata lah gitu si korban. Lama loh dia, jam setengah dia wawancara. Itu di mana ngobrolnya? Adalah di satu tempat yang dirahasiakan. Nah, kalau boleh di-spill nih, bisa dapat korbannya ini gimana tuh? Dinda Nyarinya? Dari serikat juga sih sebenarnya. Jadi aku juga banyak temen dari aktivis perempuan gitu kan. Jadi banyak juga laporan yang masuk ke mereka, terus ya kita coba minta ke mereka, mungkin ada salah satu korban yang mau bicara ke media gitu untuk membangkitkan kembali lah gitu ya kasus kemarin yang karena ini kan kayak udah hilang aja gitu ya, maksudnya progresnya sampai mana pun kita dan ternyata kasus Alfi Damayanti juga nggak selesai. Itu gimana sekarang akhirnya di polisi? Jadi kasus Alfi itu sebenarnya kan sudah masuk di kepolisian. Awalnya dari Polres Bekasi ya, terus dilimpahkan ke Barreskrim karena jadi atensi publik, banyak waktu itu viral. Tapi ternyata dari Barreskrim pun belum ada progres dari Mei sampai terakhir akhir Oktober kemarin kita kontakkan sama Kadif Humas, dia bilang masih mau dicek lagi nih, udah sejauh mana, bahkan polisi aja nggak tahu nih kasus ini sudah sejauh mana kan. Ya itulah makanya yang tadi korban saya ngadu pun ternyata belum tentu banyak direspon gitu. Itulah yang mau kita dorong, pemerintah harus taruh perhatian ke buruh perempuan. Dan balik lagi ke kasus tadi, sebenarnya gini, kasus korban yang kita temuin ini sebenarnya ada kasus yang lain yang memang cukup, kalau gue pribadi aja agak kaget ya dengan cerita sumber ini. Dia bilang, jadi ini beda dengan Nita tadi. Beda. Ada pekerja lain di kawasan yang sama tapi beda pabrik ya. KBN tadi. Ya, tapi beda. Kawasan beda tadi tapi beda perusahaan. Beda perusahaan. Oke. Jadi atasannya ini udah sempat berhubungan badan sama
sama si korban. Lalu bahkan sampai hamil si korban ini. Si atasan ini nggak mau tanggung jawab karena satu, posisi dia nanti terancam, kedua dia juga udah pasti punya keluarga, punya teman-teman juga pasti akan melihat dia, dan akhirnya dia memutuskan untuk menyuruh orang lain yang bukan pekerja yang di tempat yang sama, orang lain entah dari mana, dia suruh nikahin si korban. Jadi kayak dikontrak nih si lelaki ini dikontrak untuk nikahin korban ini. Si korban juga ya udah, daripada dia keluar kerja, dia diputus kontraknya, dia menerima itu, dia nikah, ya udah, dia si laki itu dibayar, si korban ini dibayar juga. Bahkan si korban ini cuma dibayar 500.000 per bulan untuk beli susu anak. Jadi separah itu ya. Separah itu gitu. Itu cerita-cerita lain yang memang kita dapat dari sumber kita yang kita wawancara. Ya tadi ternyata kasus Alfi kemarin itu adalah puncak gunung es dari kekerasan seksual dari buruh perempuan. Dia takut ngomong, intinya itu karena aib, karena kerja, status kontrak tadi. Sekalipun udah ada undang-undang TPKS ya. Itu pengaruh nggak sih dengan adanya undang-undang TPKS ini? Ini kan udah disahin ya. Ya. Seberapa besar sih dampaknya untuk bisa membuat kayak pelaku-pelaku ini jera atau mengurangi tindakan pelecehan seksual terutama di tempat kerja seperti itu? Sebenarnya kehadiran undang-undang TPKS sendiri tuh jadi angin segar ya. Kalau sebelumnya tuh kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual kan banyak korban yang memilih bungkam gitu ya, nggak mau ngomong gitu karena takut malah jadi bumerang buat dia gitu. Ketika dia lapor malah berbalik pidananya ke dia gitu karena mencemarkan nama baik gitu kan, sering kayak gitu. Nah, ketika ada undang-undang TPKS, memang laporannya jadi banyak nih. Kita juga pasti nyadarin gitu ya di media sosial, banyak banget kasus, dalam satu hari tuh bisa ada berapa kasus pelecehan gitu kan terhadap perempuan. Cuman yang jadi kendala adalah penyelesaian hukumnya gitu. Jadi ketika korban udah mau bicara nih, lalu apa gitu, apakah korban dijamin dapatkan keadilan gitu? Ternyata sampai saat ini nggak juga gitu, karena di kepolisian sendiri juga ternyata masih banyak yang belum mengerti gitu soal perspektif mereka sendiri juga belum tahu gitu soal undang-undang TPKS. Jadi ketika laporan masuk, ya udah nih cara nanganinnya gimana, terus juga apakah perlu pendampingan psikologis, terus juga cara menyelesaikan kasusnya gimana itu nggak tahu. Terus juga karena aturan turunan dari undang-undang TPK sendiri juga belum ada gitu kan. Nah itu yang mempersulit. Seringkali kepolisian bilang ya gimana nih, kita nggak tahu mau nyelesainnya gimana karena aturan turunannya belum ada gitu. Jadi itu kali ya yang perlu didorong gitu supaya pemerintah segera menyelesaikan merampungkan aturan. Mungkin ini bisa jadi catatan buat pemerintah, kementerian terkait dan juga DPR untuk bisa, kementerian terkait sih harusnya yang bikin aturan turunan ya. KPPA. Biar UU TPKS ini bisa efektif menangani masalah-masalah pelecehan seksual di Indonesia, terutama di lingkungan kerja yang toksik banget kayaknya ya. Iya. Dan ini juga selain undang-undang TPKS juga kan Kemenaker juga baru buat Kepmen ya, Kepmen nomor 88 2023. Nah, Kepmen ini dibuat atas ramainya kasus yang staycation sekarang kemarin ya, dibuat Kepmen. Nah, di dalam Kepmen itu disebutkan bahwa perusahaan itu wajib membuat satgas pengaduan untuk para korban kekerasan seksual buruh perempuan ini ya. Nah, temuan kami di lapangan ternyata banyak perusahaan yang memang satu dia nggak tahu ada Kepmen ini. Nggak tahu ada Kepmen dan harus ada satgas. Kedua, pura-pura nggak tahu. Dan memang ketiga ada ya, mereka saya nggak menyebut semua ya, tapi mayoritas perusahaan memang merasa itu nggak terlalu penting untuk dibuat ya. Bahkan
Apindo itu menyebutkan bahwa jangan kita doang yang perusahaan doang nih yang dibebankan. Bagaimana dengan situasi di luar? Situasi di luar tuh ternyata budaya siul-siul, colek-colek itu udah lumrah ternyata kan di luar, terus dibawa masuk ke pabrik. Nah itu dulu yang dibenahi nih. Jadi kompleks memang persoalannya gitu. Jadi budaya luar di lingkungan ya, colek-colek hal biasa terus masuk ke pabrik. Nah, Apindo tuh merasa jangan kita doang perusahaan tuh yang dibebankan gitu. Nah, temuan di KBN, jadi KBN itu sebenarnya sudah ada yang namanya RP3 ya, Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan. Itu KBN. Di KBN, di kawasan berikatnya. Kawasan berikat, bukan di perusahaannya. Itu dibuat di dekat pintu masuk KBN ya. Dan Dinda menemukan hal yang cukup jadi pertanyaan juga, ini buat apa gedung itu ya Din ya? Iya. Karena tapi ada isinya nggak itu? Maksudnya ada kegiatan nggak di dalam ruangan? Nggak ada sama sekali sih. Ada. Cuman jadi ruangannya tuh sekitar 3 kali 3 meter gitu ya. Kecil lah gitu, nggak terlalu gede. Ada bangku, terus juga ternyata setelah kita temuin di situ cuma jadi tempat nongkrong satpam gitu. Jadi nggak ada gunanya gitu sebenarnya. Ada posko gitu ya, yang semestinya bisa dimaksimalkan gitu ketika ada kasus, ternyata nggak berfungsi juga gitu. Oke, cuma buat formalitas saja berarti ya. Iya, ruangannya bau rokok, terus juga buku-buku panduan untuk menangani TPKS tergeletak gitu aja, berdebu gitu kan ketika kita lihat banyak abu rokok gitu. Jadi kayak nggak terawat gitu, nggak ada fungsinya. Ya, itu kan yang difasilitasin sama KBN ya. Jadi kita wawancara juga sama pihak KBN bahwa KBN bilang ini kita hanya menyediakan fasilitas saja. Terserah nanti setelah itu diserahkan ke serikat atau dinas-dinas terkait. Ya, tapi kita nemuin di lapangan ternyata memang nggak ada gunanya gitu. Jadi bisa dibayangkan ketika ada kekerasan di dalam perusahaan, mereka bingung mau ngadu kemana, ditambah beban atau ketakutan mereka soal status kontrak, ngadu polisi juga belum tentu direspon. Bahkan itu ya, ada cerita soal ngadu polisi ya Din dari korban tuh. Jadi di KBN itu cuman jarak 500 meter lah ya. Apa kurang dari 500 meter kali ya dari pintu masuk itu. Situlah. Ada pospol sebenarnya. Okay. Jadi sebenarnya kayak lengkap gitu ya. Dari segi keamanan tuh mestinya kalau misalnya bisa dimaksimalkan, kayaknya bisa aman gitu. Jadi ketika ada kasus kekerasan seksual gitu, ini cerita dari serikat gitu ya. Korban ngadu gitu ya, bahwa saya habis kena pelecehan gitu misalnya. Terus polisinya tuh bilang, ya kamu kali pulangnya kemalaman, karena memang waktu itu dia ngadunya malam gitu. Lah kan emang shiftnya kalau shift malam ya ada shift malam kan. Terus juga baju kamu kali ketat banget gitu. Jadi ketika korban ngadu ke polisi jadi males juga kan. Karena responnya disalahin lagi. Ya. Jadi kayak ada pos polisi di situ juga nggak terlalu berfungsi, ada RP3 di situ ternyata juga jadi tempat nongkrong satpam. Pernah sebenarnya pengen dimaksimalkan gitu sama serikat, tapi serikat bilang sering digembok gitu. Jadi RP3 ini. Jadi ketika ada kasus terus mau nanganin, ketika pengen dibawa ke sana, tempatnya kuncinya nggak ada gitu, karena yang pegang pihak KBN. Ya, gitu. Setengah hati untuk. Nah dari hasil liputan yang Akmal sama Dinda up ini maksudnya udah kedengeran belum dari misalnya pihak kementerian atau apa gitu? Terakhir KPPA sih ya. KPPA ketika dapat berita kita langsung respon, terus juga mereka langsung koordinasikan ke UPTD DKI. Jadi UPTD DKI lagi berusaha untuk masuk ke korban untuk cari tahu kasusnya kayak gimana gitu. Jadi memang diharapkan sih korban mau gitu ya mempercayakan kasusnya itu ke UPTD supaya bisa diproses gitu, karena sekarang masih ditangani serikat. Jadi kalau misalnya korban mau cerita ya bisa menyelesaikan kasus lah mudah-mudahan. Ya, kita pikir sih sebenarnya nggak perlu nunggu ya. Jadi bagaimana kementerian terkait itu harus jemput bola sebenarnya, jemput bola ke serikat ataupun ke perusahaan. Jadi nggak perlu nunggu. Dan
sekali lagi ini nggak bisa jadi pekerjaan satu pihak, pekerjaan semua pihak. Bahkan kepolisian juga perlu dilibatkan. Bagaimana undang-undang TPKS, Kepmen yang sudah dibuat itu nggak bisa berjalan sendiri ya, karena percuma satgas yang dibentuk aja ternyata satgas di Kepmen itu ya, jadi satgas yang diwajibkan, bahasanya diwajibkan nih perusahaan untuk membentuk satgas ini. Di situ tertuang orang-orang yang mengisi satgas itu hanya serikat pekerja di situ, perwakilan perusahaan, perwakilan pekerja. Jadi nggak ada pihak luar. Nah kalau ada satu yang ngadu, nah, serikat bagaimana independensinya, perusahaan bagaimana, apa nggak mau takut tercemar segala macam. Nah nggak ada pihak luar. Entah bagaimana dirumuskan, apa kayak aturan turunan segala macam. Makanya ini nggak bisa berjalan sendiri. Makanya kemarin kita sudah dorong ke Kemenaker, ke PPA dan Apindo, itu kalian tuh nggak bisa jalan sendiri, kalian tuh harus jalan bersama. Kepolisian pun kita udah sempat singgung itu, ternyata ya, polisi juga kami tidak pernah dilibatkan. Jadi saling nunggu mereka ini sebenarnya. Sebetulnya kalau memang mau nyari ya kita aja nyari bisa ya, maksudnya aduan tuh pasti ada, kasus pasti ada, cuma mau apa enggaknya dan kolaborasinya gimana itu yang jadi persoalan ke depan sih ya. Betul. Oke. Ya kita harapkan mudah-mudahan kasus-kasus pelecehan seksual seperti yang menimpa Alfi, Nita dan mungkin perempuan-perempuan lain yang juga mengalami pelecehan yang sama bisa segera ditangani, dituntaskan, dan lingkungan kerja di Indonesia bisa semakin baiklah ke depannya. Betul ya? Semoga. Itu harapan kita semua ya. Oke, kita udahin dulu ngobrol-ngobrol bareng Akmal dan Dinda. Kita bakal balik lagi dengan hasil liputan tim investigasi media Indonesia, tentunya dengan kasus-kasus dan isu-isu yang bakal lebih menarik. Sampai jumpa di UTAS. Usut tuntas.